Self-harm dikatakan sebagai upaya mencari perhatian, attention seeking. Kenyataannya, self-harm merupakan tindakan untuk meredakan emotional pain. Kita masih membahas mengenai self-harm, dan ini adalah video yang kedua. Minggu lalu kita sudah mulai membahas mengenai pengertian self-harm, bentuk-bentuk self-harm, serta penyebabnya. Di bagian kedua ini, saya akan memaparkan mengenai individu seperti apa yang lebih berpotensi menjadi korban self-harm. Korban sekaligus pelaku tentu saja ya, karena dia yang melakukan tindakan tersebut atas dirinya sendiri. Saya juga akan memaparkan beberapa mitos terkait self-harm, serta tanda-tanda atau ciri-ciri yang terjadi pada pelaku berikut dampaknya. Siapa yang berpotensi menjadi korban sekaligus pelaku? Umumnya remaja dan dewasa muda. Mereka yang lebih berisiko adalah mereka yang punya teman yang juga melukai diri sendiri sebagai kebiasaan. Mereka juga mungkin saja mengalami masalah kehidupan di masa lalu sampai di masa kini, entah itu pengalaman diabaikan, dilecehkan, atau berasal dari keluarga yang tidak stabil secara emosional maupun ekonomi. Mereka juga mungkin mempertanyakan identitas pribadi dan seksualnya, atau juga terisolasi secara sosial. Sebagian dari pelaku dan korban self-harm ini juga mungkin mengalami masalah kesehatan mental lainnya. Misalnya mereka itu sangat sering melakukan self-kritik, ya, terlalu banyak melakukan kritik negatif terhadap diri sendiri, tidak mampu menyelesaikan masalah yang ringan sampai yang berat, mungkin juga mengalami kecenderungan borderline personality disorder, mungkin juga mengalami depresi atau gangguan kecemasan, pernah mengalami atau masih mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, ada gangguan makan mungkin, atau mungkin menyalahgunakan alkohol dan zat adiktif lainnya. Ada beberapa mitos tentang self-harm. Pertama, self-harm dikatakan sebagai upaya mencari perhatian, attention seeking. Kenyataannya, self-harm merupakan tindakan untuk meredakan emotional pain atau merupakan ekspresi kemarahan yang tidak tersalurkan. Jadi, tidak ada hubungannya dengan pencarian perhatian. Yang kedua, ada orang yang mengatakan self-harm itu bagian dari subkultur gotik. Anda tahu yang orang-orang yang terlibat dalam subkultur gotik ini senangnya berpakaian, berdandan dari atas sampai bawah, hitam, sepertinya menyeramkan. Dan katanya itu identik dengan self-harm. Kenyataannya, mereka yang melakukan self-harm mungkin saja tidak mengenal subkultur gotik. Dan sangat mungkin sebagian dari mereka yang menganut subkultur gotik belum tentu melakukan self-harm. Mereka cuma senang aja berpakaian, berdandan seperti itu. Yang ketiga, dikatakan bahwa hanya perempuan yang melakukan self-harm. Kenyataannya, baik perempuan maupun laki-laki mungkin saja menjadi pelaku sekaligus korban self-harm. Mitos keempat, orang yang melakukan self-harm katanya suka dengan kegiatan tersebut. Mungkin ada orang yang melakukan self-harm dan pada akhirnya menyukai tindakan tersebut. Tetapi biasanya mereka yang melakukan self-harm justru menjadi terbiasa dengan self-harm karena tidak menemukan jalan lain untuk meredakan nyeri emosionalnya. Yang kelima, ada mitos. Orang yang self-harm katanya gila atau berbahaya. Kenyataannya tidak demikian. Orang yang mengalami gangguan mental yang oleh orang awam dikatakan gila, saya tidak suka dengan istilah gila. Saya lebih suka menyebut mereka skizofren atau mungkin psikosis. Tapi belum tentu juga, karena orang self-harm sebenarnya belum tentu orang-orang yang mengalami skizofrenia atau menyandang skizofrenia. Ya, jadi orang yang katanya disebut gila itu belum tentu melakukan self-harm. Yang keenam, katanya orang yang self-harm itu ingin mati. Kenyataannya mereka tidak ingin mati. Justru karena masih kepingin hidup, sayangnya tidak bisa merasakan apapun di dalam hati. Mereka menganggap
Dengan melukai diri, mereka bisa merasakan sesuatu. Setidaknya ada rasa sakit, oh saya masih hidup karena saya masih bisa rasa sakit. Dan karena itu mereka menganggap melukai diri itu menjadi jalan keluar atas rasa sakit mereka. Yang ketujuh, katanya lukanya tidak parah. Jadi sebenarnya tidak bahaya self-harm itu. Kenyataannya, awalnya luka memang tidak parah. Tetapi jika yang tidak parah itu tidak tertangani, lama-lama luka itu menjadi lebih parah dan lebih berbahaya. Karena rasa nyeri baru tersalurkan ketika lukanya menjadi sangat mendalam dan berbahaya. Dan ini yang akhirnya bisa berujung pada kematian. Apa tanda-tanda mereka yang menjadi pelaku? Ada bekas luka yang mengering, seringkali dalam pola tertentu. Ada bekas irisan, memar, garukan, gigitan yang terlihat baru terjadi. Mungkin saja karena mereka menggosok area tubuh tertentu secara berlebihan sehingga akhirnya ada luka bakar ringan. Orang yang jadi pelaku sekaligus korban self-harm juga mungkin saja membawa benda tajam kemana-mana. Dan mereka sangat mungkin mengenakan baju lengan panjang atau celana panjang bahkan dalam cuaca panas. Mereka bisa saja mengekspresikan keputusasaan atau ketidakberdayaan secara verbal kepada beberapa orang tertentu. Dan sangat mungkin mereka juga mengisolasi diri, menjauh dari komunitas dalam jangka waktu lama, serta sangat mudah tersinggung. Dengar gurauan sedikit saja, mereka langsung menganggap itu ditujukan pada mereka. Dan mungkin mereka akhirnya jadi marah. Mereka melakukan upaya untuk blocking orang-orang tertentu atau mungkin menghilang tiba-tiba dari peredaran media sosial, tidak bisa dihubungi, tidak bisa dicari, ya seolah-olah menghilang dari dunia ini. Itu beberapa tandanya. Dampaknya apa? Orang yang melakukan self-harm biasanya sangat mudah merasa malu, bersalah, serta mengalami harga diri yang makin buruk. Mereka juga merasa kesepian, serta merasa kesendirian yang makin lama makin parah. Mereka juga bisa saja mengalami infeksi karena self-harm itu kan menimbulkan luka. Luka itu bisa karena peralatan mereka yang tidak steril, apalagi kalau peralatan itu dipinjam dari orang lain. Bisa juga terjadi bekas luka yang permanen, atau tulang patah atau remuk, atau juga mereka mengalami masalah atau gangguan yang menjadi makin parah jika tidak ditangani. Dan sangat mungkin pelaku self-harm ini teradiksi dengan self-harm hingga mereka kehilangan nyawa. Oke, bagian 2 selesai sampai di sini. Di video ketiga minggu depan, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hal-hal apa saja yang bisa dikerjakan oleh individu yang menjadi pelaku atau korban self-harm beserta keluarga atau temannya. Jadi, ikuti terus video-video bahas psikologi ya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.